Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sapitri dari Prodi Ekonomi Syariah 3 NIM E 2019-2101. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu atau indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam inflasi. Inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan penyebab, dan yang ketiga berdasarkan asalnya. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama inflasi merayap, yaitu di bawah 10% per tahun dan dianggap ringan. Yang kedua inflasi menengah, yaitu kisaran 10% sampai 30% per tahun. Dan yang ketiga inflasi tinggi, yaitu di antara 30% sampai 100% per tahun. Yang kedua berdasarkan penyebab, yaitu yang pertama inflasi permintaan timbul karena permintaan masyarakat dan berbagai barang terlalu sedikit. Contohnya permintaan tinggi dan persediaan sedikit, maka harganya menjadi mahal. Yang kedua inflasi penawaran, yaitu timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan asalnya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama domestic inflation, atau yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. Yang kedua import inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri, yaitu inflasi yang terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contoh, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain, ternyata harga barang-barang modal di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Selanjutnya sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, dan yang ketiga inflasi campuran. Selanjutnya pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama natural inflation, yaitu yang bersifat alamiah. Yang kedua human error inflation, yaitu berasal dari campur tangan manusia seperti pajak berlebihan dan korupsi. Selanjutnya dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terhadap fungsi tabungan, dan terhadap pembayaran di muka dan fungsi unit perhitungan. Selanjutnya melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non primer dan mewah. Selanjutnya mengarahkan kepada investasi pada hal yang tidak produktif seperti menimbul kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, dan mengorbankan investasi yang produktif seperti pertanian, perdagangan, industri, dan lainnya. Selanjutnya solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama kebijakan fiskal, dan yang kedua kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yaitu langkah mengatasi inflasi untuk mengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama menghemat pengeluaran pemerintah, yang kedua menaikkan tarif pajak. Selanjutnya kebijakan moneter, yaitu tujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya penetapan persediaan kas atau kebijakan diskonto. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.